Nur Syamsu Cekodam. Adanya dua pendamping ya, energi pembawaannya ada yang positif, ada yang negatif dari sini ya. Nah, itu baru satu ya, tapi lumayan sih, ceweknya lumayan gemoy, lumayan ya mening lah, mening sedikit. Ini Nur, Mbak Nur Syamusun, Mbak Nur Syamusun Cekodam. Sebentar ya. Kodamu ada tapi tidak aktif di sini ya, sudah lama ini, sudah ada setahun lebih ini. Kodam saya ada, tapi sudah tidak aktif setahun yang lalu, sudah setahunan lah. Ada tapi sudah tidak aktif. Nah, alias sudah mati kodamnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bernama Nur Syamsun. Nur Syamsun Cekodam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bernama Nur Syamsun. Oke. Untuk bernama Nur Syamsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap. Untuk bernama Nur Syamsun, masya Allah. Nur Syamsun di sini saya melihat bukan khodam, tapi di sini saya melihat sangat luar biasa. Leluhur sampai sudah berdekat ini Nur Syamsun ini. Maka Nur Syamsun ini ketika lagi kesusahan, insya Allah pasti ada aja jawabannya. Kalau kata bahasa ada aja penolongnya. Apa-apaan kayak gitu. Kalian lihat gak tadi? Lihat kan kalian tadi? Kak Nur Syamsun. Kakak di sini orang yang setia ya, baik kepada pasangan maupun kepada teman. Untuk kodamnya di sini Aki melihat ada sosok harimau putih ya. Ada sosok harimau putih. Ya, harimau putih ini fungsinya untuk kewibawaan dan karismatik. Ya, harimau putih. Ini dari jalur alam. Kemudian untuk auranya di sini aura sampean bagus kok. Ya. Aki lihat di sini aura sampean berwarna kuning dan merah. Ya, berwarna kuning dan merah. Kuning dan merah. Ya. Kuning itu simbol berpikir, simbol kreativitas, simbol gagasan, simbol ide. Artinya sampai bisa mendatangkan rezeki dengan cara berpikir positif. Itu kalian barusan lihat, dia mengatakan saya bisa mengambil keberuntungan daripada kreativitas untuk membuat suatu usaha ataupun produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya GNS. Di sini malam ini saya pengen grebek dukun abal-abal, atau saya pengen malam ini grebek spiritual gadungan, atau juga bisa dikatakan saya pengen grebek orang stres pura-pura jadi spiritual. Sebelumnya kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa Lekhamsatun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
li khumsatun utfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah li khumsatun utfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung saja malam ini saya pengen grebek dukun atau dukun palsu atau dukun abal-abal atau orang yang pura-pura jadi spiritual dengan mengenakan pakaian-pakaian seolah-olah pakaian klenik, pakaian yang biasa dipakai oleh paranormal yang ada di Indonesia. Pakaiannya aneh-aneh gitu ya. Terus yang tentunya biasanya saya grebek dukun itu di hutan atau di rumah-rumah. Tetapi malam ini saya pengen grebek dukun ngerjain. Saya pengen mengerjain atau pengen ngeprank paranormal gadungan yang ada di sosial media, terutama di TikTok. Nah, saya pengen tahu seperti apa respon mereka, dan saya pengen tahu seperti apa tanggapan mereka. Saya juga pengen tahu seperti apa ulasan-ulasan, ucapan-ucapan, keterangan-keterangan yang mereka jelaskan. Karena di sosial media, terutama di TikTok, itu sangat merajalela tentang cek khodam, cek aura, terus cek kerejekian dan sebagainya, macam-macam. Ada yang ya banyaklah, nanti kita lihat sendiri seperti apa. Maka langsung saja kita kerjain mereka, kita simak langsung. Cekidot. Nur Syamsu cek kodam. Adanya dua pendamping ya, energi pembawaannya ada yang positif, ada yang negatif dari sini ya. Ketuanya dari datang sendiri yang dari alam, ada juga yang boleh minta atau boleh minta apa dikasih. Nah, itu baru satu ya, tapi lumayan sih, ceweknya lumayan gemoy, lumayan ya mending sedikit. Dia mengatakan bahwa saya tidak punya khodam, tetapi saya punyanya pendamping. Dan pendamping saya itu berasal dari alam dan berasal dari dicari atau melalui amalan atau apa, atau yang diberi. Jadi mungkin ada orang memberikan saya pendamping, yaitu Gus Al, Gus Sehan sama Umi. Yang memberikan siapa? Yang memberikan Allah. Anak istri pendamping hidup saya adalah anak istri saya. Terus dia mengatakan juga bahwa ada jalur alam dan sebagainya. Lah, jalur alam ini berasal dari mana ini? Jalur alam ini berasal dari mana? Apakah dari alam Doraemon atau dari mana ini? Ini harus diperjelaskan ini. Tapi saya lihat dia masih bisa mengontrol emosi atau mengontrol sesuatu yang sebenarnya dia itu tolol. Jadi mengontrol kebodohannya sendiri. Tapi masih mending, dia masih bisa mengontrol.
Nah, kita cari lagi satu atau beberapa lagi, coba seperti apa tanggapannya. Saya menggunakan nama asli saya Nur Samsun. Dia kenal saya atau tidak? Kalau kenal ya kita cari lagi, kita cari yang tidak kenal. Karena kalau kenal biasanya nanti dia ragu-ragu, dia cengar-cengir, dia tidak serius, dia tidak dia tidak sungguh-sungguh gitu loh. Dia akhirnya agak minder kalau tahu saya. Oke, kita cari lagi yang lain. Seperti apa? Ini tonton. Yang mau dibacakan langsung silakan langsung kirim donatnya ya, biar saya jawab langsung ya. Nur, Mbak Nur. Nuria siapa? Nur siapa ini? Nuria Musyun. Cek ini. Nur, Mbak Nur Syamusyun. Mbak Nur Syamusyun, cek kodam. Sebentar ya. Kodamu ada tapi tidak aktif di sini ya. Sudah lama ini, sudah ada setahun lebih ini. Ya Mbak Nur. Mbak Nur Yusum. Kodamu ada tapi tidak aktif sudah lama ya. Nah, itu video hasil berburu saya yang kedua. Dia penampilannya pakai belangkon. Dia wanita ya, dia wanita perempuan pakai belangkon. Backgroundnya itu seolah-olah ya dia itu adalah benar-benar menguasai spiritual ataupun memiliki amalan-amalan spiritual ataupun memiliki memiliki prioritas ataupun memiliki ranah di dunia spiritual. Hanya background saja. Jadi yang di belakang-belakang ini belakangnya perempuan itu hanya background kemasan supaya lebih menarik, supaya dilihat oleh mata itu seolah-olah dia itu adalah paranormal. Nah, padahal itu hanya daya tarik saja untuk menarik, memancing peminat, supaya peminat orang melihat itu sedikit ada terkesannya. Terus dia mengatakan khodam saya ada tapi sudah tidak aktif setahun yang lalu, sudah setahunan lah. Ada tapi sudah tidak aktif. Nah, alias sudah mati khodamnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata khodam itu bisa mati ya. Dan khodam itu berarti ada masa expirednya atau masa kadaluarsanya. Oke, kalau begitu besok saya tak coba ke kantor pajak untuk memperpanjang pajaknya biar dia aktif lagi, atau saya bisa ke toko pulsa atau ke counter HP. Saya pengen isi top up paketan ya mungkin sekitar 150 giga supaya agak lama sedikit ya untuk biar kembali hidup lagi. Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi begini guys, kita bisa menyimpulkan orang tersebut bahwa dia itu sebenarnya ngemis-ngemis. Dia sebelum menyebutkan khodam atau sebelum membaca komentar, dia itu menyarankan untuk dikasih gift, donat lah atau apalah. Setelah kita ngasih gift, dia akan menyebutkan atau membaca komentar kita lalu menyebutkan keinginan kita, ya cek khodam, cek aura dan sebagainya. Dia membaca nama saya, menyebutkan nama saya tadi sudah menulis dengan jelas Nur Syamsun. Tetapi dia mengatakan Nur Samusun, Nur Samusu, Nur Samisu. Nah, lama-lama nanti bakso gitu ya. Apalagi di akun saya itu foto profilnya itu cowok, bukan cewek. Tetapi dia menyebutkan Mbak.
Dia menyebut saya adalah Mbak, berarti saya ini perempuan. Lalu ada beberapa kesalahan. Yang pertama, dia menyebut saya Mbak dengan kesalahan dia, tidak teliti. Yang kedua, tidak bisa membaca tulisan. Tulisan sudah jelas, dia tidak bisa membaca. Kalau tulisan saja dia tidak bisa membaca, apalagi sesuatu yang gaib. Kan ini apa ya? Ini kelihatan banget kebodohannya dia. Kelihatan banget dia itu sebetulnya menunjukkan kebodohannya, menunjukkan ketololannya dengan caranya seperti itu, caranya sendiri. Jadi kalian itu jangan percaya sama orang-orang tolol. Jangan percaya dengan orang-orang goblok seperti itu. Mereka itu pengemis, ngemis gift. Ya, jangan percaya. Oke, kita cari lagi seperti apa yang lainnya ya, seperti apa kita cari lagi. Mangsa-mangsa, kita berburu lagi ya. Oke, saya kidap. Untuk selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya tabnya biar kencang dulu, tab share-nya biar kencang dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bernama Nur Syamsun cek Khodam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bernama Nur Syamsun. Oke. Untuk bernama Nur Syamsun, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap. Untuk bernama Nur Syamsun, masya Allah. Nur Syamsun di sini saya melihat bukan khodam, tapi di sini saya melihat sangat luar biasa. Leluhur sampai sudah berdekat ini Nur Syamsun ini. Maka Nur Syamsun ini ketika lagi kesusahan, insya Allah pasti ada aja jawabannya. Kalau kata bahasa, ada aja penolongnya, ada aja. Ketika dibutuhkan pasti itu jalannya. Maka dari itu Nur Syamsun ini sudah didekatkan oleh leluhur. Ini bukan khodam ya Nur Syamsun. Kalau masa di khodam, Nur Syamsun itu tidak mewujudi suatu khodam, tapi di situ adalah suatu leluhur sampean. Masya Allah. Apa-apaan kayak gitu. Kalian lihat gak tadi? Lihat kan kalian tadi? Masya Allah, ada-ada aja manusia-manusia di dunia ini, macam-macam berwarna-warni. Ya, dunia ini indah. Banyak sekali yang berwarna-warni di dunia ini. Masya Allah. Nur Syamsun, kamu di sini bukan khodam ya, ini apa ya, sosok dari leluhur. Kamu doakan leluhur-leluhurmu, nggak usah kamu suruh ya. Orang tua saya, kakek saya, buyut saya, semuanya saya doakan karena itu ajaran daripada Islam ya. Ajaran daripada Islam, ajaran daripada kebaikan, ajaran daripada akhlakul karimah, ajaran daripada itu berbakti kepada orang yang lebih tua daripada kita. Seperti itu. Jadi terus dia mengatakan ini rezekinya agak bergejolak, tetapi akan selalu dapat bantuan atau selalu dapat pertolongan. Tentunya begini ya. Segala sesuatu pasti akan menjadikan pelajaran di dalam hidup ini yang sudah terlewati. Poinnya adalah jika ingin, misalkan ada masalah, namanya orang hidup pasti akan diuji sama Allah, akan diberikan masalah sama Allah, akan diberikan persoalan-persoalan oleh Allah. Tetapi jika kita menginginkan pertolongan dari orang lain, maka kita harus saling menolong. Buatlah sifat kita itu suka membantu orang. Di jalan raya, jika ada orang yang lapar, kehausan, orang yang membutuhkan, kita berhenti, kita kasihkan rezeki kita, sedikit rezeki daripada yang ada di kantongan, di saku kita atau di dompet kita, berikan sama orang tersebut. Niscaya barang siapa yang suka menolong pasti kelak jika dirinya kena masalah pasti ada orang lain yang akan menolong. Itu hukum alam dan itu termasuk hukum ilahi, hukumnya Allah. Nah, tidak ada hubungannya dengan khodam, dengan leluhur, tidak ada.
orang yang misalkan nih, sekalipun kalian itu punya keturunan dari kerajaan, keturunan dari wali songo, keturunan dari para nabi, tetapi kalau akhlak kalian berantakan, akhlak kalian rusak, dan kalian itu tidak pernah membantu orang, benci orang, iri dengki dengan orang, maka niscaya kalian di saat punya masalah tidak akan ada orang yang datang membantumu. Tentunya ingat, kalau pengen kita mendapatkan pertolongan dari orang lain di saat kita mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami ujian, maka kita di saat kita senang, kita juga harus menolong orang yang susah. Di saat kita itu kecukupan, maka kita harus bisa memberikan sedikit rezeki daripada yang kita terima, itu berikan kepada orang yang membutuhkan. Bukannya begitu, saudara-saudaraku semua? Tetapi ingat, kita masih penasaran cari lagi yang lain ya. Satu kali lagi kita cari seperti apa tanggapan mereka, ataupun dia, ataupun seperti apalah. Ayo cek dok. Kak Nur Syamsyun. Kakak di sini orang yang setia ya, baik kepada pasangan maupun kepada teman. Untuk kodamnya di sini Aki melihat ada sosok harimau putih ya. Ada sosok harimau putih. Ya, harimau putih ini fungsinya untuk kewibawaan dan karismatik. Ya, harimau putih. Ini dari jalur alam. Kemudian untuk auranya di sini aura sampean bagus kok. Ya. Aki lihat di sini aura sampean berwarna kuning dan merah. Ya, berwarna kuning dan merah. Kuning dan merah ya. Kuning itu simbol berpikir, simbol kreativitas, simbol gagasan, simbol ide. Artinya sampean bisa mendatangkan rezeki dengan cara berpikir positif. Ya, dengan cara berpikir positif. Maka pikiran positif itu dijadikan suatu ide, gagasan, dan kreativitas. Lantas kemudian ide, gagasan, dan kreativitas itu direalisasikan menjadi suatu usaha atau produk, maka di sanalah peruntungannya ada. Ya. Lucu-lucu orang-orang ini guys. Orang-orang ini semua itu orang-orang yang sedang mengalami fase lucu-lucunya. Jadi mereka atau dia mengatakan saya ini sosok laki-laki yang romantis dan setia. Ya iyalah, idola saya kan Sarukan. Ya, idola saya kan Sarukan. Jadi Sarukan itu orangnya romantis, terus setia gitu ya, setiap tikungan ada. Terus dan saya tidak selalu menghindari masalah dari rumah tangga. Saya selalu membimbing, membina anak istri saya selalu mencium, memeluk anak-anak istri saya. Jadi saya tidak pernah punya problem, saya tidak punya masalah dengan keluarga saya. Tetapi kalau ada yang di Facebook itu mengatakan saya itu cerai sama istri, saya itu pisah sama istri, itu hoax, itu penipuan, jangan percaya. Saya dari pertama menikah sampai sekarang itu harmonis saja sama istri saya setia. Terus saya itu romantis sama istri saya setiap hari memeluk istri saya, ya kalau dihitung mungkin 30-an lah, minimal 30 kali pelukan, mencium istri. Karena saya pengen rumah tangga itu baik-baik saja. Jadi ya memberikan kenyamanan kepada istri dan anak-anak. Itu poinnya jadi laki-laki di dalam rumah tangga.
Terus kalau saya dikatakan setia, tentu karena saya sebelum menikah itu sudah menunggu istri saya 6 tahun lamanya menunggu istri saya yang sedang proses menghafalkan Al-Quran atau hafizoh. Nah, setelah wisuda selesai, khatam, lulus, terus menikah, ijab kabul. Setelah menikah, mondok pesantren lagi selama 8-9 bulan, terus baru program rumah tangga atau program pengen bikin anak kikuk-kikuk. Nah, jadi di otak saya ini bukan selakangan, tetapi adalah ibadah. Itu poinnya. Terus dia mengatakan saya punya khodam harimau putih. Kira-kira khodam harimau putih itu kandangnya di mana ya? Soalnya harimaunya kecil atau besar? Kalau besar, kalau kecil kan nanti saya masukkan ke kandang kambing atau kandang kucing. Kalau kecil, kalau besar ya saya harus persiapan beli batu bata, semen dan sebagainya, besi untuk bikin kandang. Jadi intinya saya harus ke toko material dulu ya besok ya. Anehnya lagi, saya itu sebetulnya tidak pengen memiliki khodam macan putih. Kalau bisa, saya pengen punya khodam cacing kremi. Atau saya juga bisa, saya pengen minta khodam jangkrik tuli, jangkrik budek. Saya pengen punya khodam jangkrik tapi budek. Kira-kira ada nggak ya yang bisa memberikan saya khodam jangkrik budek dan khodam cacing kremi? Terus kalau berbicara tentang auranya kata dia adalah kuning-kuning keemasan dan merah. Kuning-kuning keemasan itu kata dia adalah kecerdasan, kecerdikan, kreativitas dan sebagainya. Terus kalau khodam merah itu adalah kepimpinan, kewibawaan dan menjadi sosok leader dan sebagainya. Saya itu tidak butuh dengan aura itu, tidak butuh. Tetapi yang saya butuhkan adalah ilmu untuk menjalin kehidupan. Ilmu kunci kehidupan, yaitu adalah Al-Quran, hadis, dan as-sunnahnya Rasulullah. 3 hal ini, Al-Quran, hadis, dan as-sunnah Rasulullah, tentunya ada satu yang paling penting adalah sholat. Nah, 3 hal ini dan 1 hal ini itu yang saya inginkan. Selain ini saya tidak pengen apa-apa. Karena 3 hal dan 1 hal ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan yang baik. Segala sesuatu masalah yang ada di dunia ini maupun di akhirat nanti, semuanya kuncinya ada di 3 hal dan 1 hal ini. Paham? Sholat, Al-Quran, hadis, dan as-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, tanpa itu tidak ada. Pada intinya saya sering beberapa kali mengatakan kalau pengen derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hanya minta 1 dari kita. Kita harus melakukan 1 hal, yaitu inna akhromakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat hambanya barang siapa yang bertakwa kepadanya, karena Allah itu adalah maha mengetahui dan maha teliti segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, di luar maupun di dalam diri kita. Jadi tidak ada yang lepas dari pantauan, pandangan, penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia, gunakan akal sehat, gunakan otak. Jangan sedikit-sedikit percaya dengan klenik, jangan sedikit-sedikit percaya dengan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Walaupun kalian pengen tahu,
Kalian bisa belajar kepada orang yang pakarnya atau yang memang benar-benar memiliki kapasitas di hal tersebut, di bidang tersebut. Saya rasa mereka-mereka yang tadi yang kalian lihat dari awal itu mereka tidak memiliki kapasitas dengan di dunia spiritual, karena mereka hanya pengemis gift. Mereka akan membaca komentar kita dan mereka akan menanggapi keinginan kita untuk cek hodam, aura, kerezekian, jodoh, garis, asmara dan sebagainya. Kalau mereka sudah kita berikan gift, kalau kita belum memberikan gift, mereka tidak akan menuruti keinginan kita. Paham maksudnya? Menurut saya kalau pengen cari uang itu yang wajar-wajar saja. Ya, kita berbisnis, kita wirausaha, kita buruh, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Kebahagiaan itu bukan terpatok di ketenaran. Kebahagiaan bukan terpaku di pekerjaan. Kebahagiaan bukan terpaku di jumlahnya uang. Kebahagiaan bukan terpaku di jumlahnya harta kita. Tetapi kebahagiaan terpaku di satu hal, yaitu kita bisa meringankan beban orang lain dan orang lain itu bisa tersenyum, maka kita akan merasakan kebahagiaan secara tidak langsung. Coba buktikan dan praktekkan. Salam akal waras dari saya. Cukup sekian dari saya. Nanti lain waktu kita akan berburu dukun-dukun gadungan di di TikTok lagi. Oke? Salam sarang hiyo. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosoknya seperti apa? Sisi positif dan sisi negatifnya dari kodam itu apa? Kalau memang mau dibantu certel, bisa menerbangkan stiker download ya. Akan dibantu certel dan sedetail-detailnya. Lanjut, apakah mau dibantu? Silahkan dibantu komentar ya. Lanjut, Dewi Raharjo mau dibantu simak. Yang berkodam, yang belum ada. Dewi Raharjo kosong belum ada kodam. Dari garis turunan terakat dari amalan yang betul-betul menempel di bagian badan kosong. Jika ada yang janggal-janggal, silahkan bantu komentar ya. Untuk akun Ayalita, kalau memang mau dibantu certel, bisa menerbangkan stiker download ya. Terbangkan stiker download, kita akan bantu cek dengan detail ya, dan sedetail-detailnya ya. Silakan ya. Silakan bergabung, dibantu tap-tap player ya, maka akan dibantu respon namanya. Dibantu tap-tap player, dibantu share-nya, maka akan dibantu namanya responnya. Novriadi, baik. Yang mau dibantu respon dengan cepat, terbangkan mawar-mawarnya. 5-4 akan dibantu respon dengan cepat ya. Mohon bersabar. Kita akan bantu cek satu persatu sampai malam ya. Mau dibantu simak untuk akun Novriadi. Hari.